Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas masalah itu binatang, teman-teman. Mungkin teman-teman sering melihat binatang seperti tikus dan mungkin lain-lainnya. Kali ini Cindy mau membahas masalah tikus, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagaimana keadaan teman-teman semua di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, ini kita mulai pembahasan masalah tikus yang ini. Kali ini terjadi di Hong Kong teman-teman, tepatnya di Sa Mau Peng teman-teman. Itu di pasar di Hong Kong juga ya, di pasar. Dan hari ini lagi rame-ramenya masuk berita teman-teman. Kenapa atau ada apa kok bisa masuk berita ya? Mungkin teman-teman pengen tahu masalahnya. Nah, di pasar itu di Sa Mau Peng ini cuma satu pasarnya teman-teman. Itu orang-orang semuanya belanjanya di situ. Nah, pasarnya nggak terlalu besar, tapi kalau dibilang kecil ya nggak terlalu kecil. Orang-orang di sekitarnya situ pasarnya cuma situ, jadi membelinya di situ. Biasanya kan kayak di daerah-daerah lainnya itu pasarnya tidak hanya satu atau mungkin ada beberapa ya teman-teman. Dan tentu contohnya ada di Causeway Bay gitu aja. Itu pasarnya ada dua teman-teman. Yang dekat sama Victoria Park juga ada pasar. Yang sebelahnya lagi di sekitar Times Square juga ada pasar. Jadi orang-orang bisa memilih mau ke pasar mana yang dia pikir gampang gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang di Sa Mau Peng ini bukan, ini pasarnya cuma satu, jadi nggak ada pilihan lain kecuali harus belanja di situ kalau benar-benar pengen belanja. Lah di pasar situ setiap pagi itu kayak ikan atau mungkin sayur mayur atau mungkin daging-daging itu setiap pagi kan nyampe di situ. Sebelum diperiksa ya, mungkin ada petugas atau pihak lain yang memeriksa barang itu layak masuk, layak dijual atau enggak. Setelah diperiksa kan akhirnya dibawa semua lewat mobil ke tempat-tempat yang penjualannya banyak, mungkin kayak dibawa ke supermarket atau mungkin dibawa ke pasar-pasar gitu ya. Nah ini ada hewan ya, apa ya kalau biasa dibilang itu babi teman-teman. Di Hong Kong kan orang-orang Hong Kong kan semua makan babi. Jadi babi ini dari luar Hong Kong, karena di Hong Kong kan nggak merawat sendiri ya. Memang ada sih yang merawat babi terus dijual ke pasar sih ada, tapi kan jumlahnya nggak banyak. Lah babi ini jumlahnya banyak dari luar Hong Kong terus masuk Hong Kong kan masih hidup, masuk Hong Kong itu masih hidup. Setelah dibawa ke tempat untuk disembelih, ada tempatnya sendiri untuk menyembelih. Setelah diperiksa layak dijual gitu ya, setelah diperiksa atau disembelih di situ, terus akhirnya dibawalah ke berbagai area, ke berbagai pasar. Akhirnya ditaruh di pasar A, terus mobilnya lagi ada yang membawa ke pasar B gitu ya. Terus ini dibawa ke pasar C, kayak ke pasar Sa Mau Peng gitu. Jadi itu sudah layak dijual gitu ya. Setelah sampai di Sa Mau Peng, itu biasanya para penjual daging-daging kan sudah antri ambil-ambil gitu ya. Itu si penjualnya mengambil jumlah yang dia pesen ya. Contohnya jumlahnya berapa babi yang dia pesen gitu. Lah dia harus ngambil terus dibawa ke tokonya atau ke pasar untuk dijual gitu. Lah si pembawa itu ya ditaruh di dalam mobil yang besar, babinya banyak gitu, ditaruh kan di pasar itu kan nggak hanya satu dua yang jual babi, mungkin ada beberapa gitu ya. Ditaruh setelah dibawa di pasar, ternyata ditaruh di lantai teman-teman, di lantai gitu, terus tinggal orang-orang ngambil dibawa ke tokonya sendiri-sendiri gitu ya, atau mungkin diantar ke tokonya gitu ya. Tapi naruhnya itu di lantai, seharusnya kan ditaruh di meja-meja atau mungkin ada tempat yang khusus untuk babi gitu ya. Tapi di Sa Mau Peng ini enggak teman-teman, ditaruh semua di lantai. Ternyata daerah situ terkenal banyak sekali tikus-tikus berkeliaran teman-teman.
Lah setelah si babi tadi ditaruh di lantai berpuluh-puluh babi ya, jumlahnya, setelah si orang yang naruh itu pergi, babinya ditaruh di lantai, ternyata ada sekelompok hewan yang sudah langganan kali ya di situ, sudah sering ke situ ya. Si hewan kecil itu langsung datang dan langsung mengadakan buffet party bersama teman-temannya, teman-teman. Jadi sekelompok hewan itu kecil dan lucu, teman-teman, langsung mengajak semua teman-temannya untuk mengadakan buffet di situ, karena kan makan kesukaannya udah datang. Lah langsung dia makan bersama teman-temannya di situ. Setelah dia puas, barulah dia pergi. Pasti teman-teman bisa menebak apa itu. Nah, itu dia si tikus tadi. Si tikus yang banyak ya, teman-teman. Karena setiap pagi ada babi yang datang ditaruh di situ, itu mungkin sudah hafal. Semua tikus-tikus di situ sudah hafal, teman-teman. Langsung bergerombol sama teman-temannya makan babi yang ditaruh di lantai tadi. Setelah dia kenyang, akhirnya pergi. Lah si penjual-penjual itu memang nggak setiap jam datangnya, nggak pasti ya teman-teman. Yang mengambil babi untuk dijual itu datangnya nggak mesti jam berapa. Kadang dia belum datang, tapi si babi yang pengantar babi udah datang dulu juga nggak pasti ya. Tapi yang pasti si tikus ini pasti udah tahu ada babi datang, langsung dia mengajak teman-temannya untuk makan bersama. Setelah kenyang barulah pergi. Jadi tikus-tikus di situ nggak ada yang takut dengan orang, teman-teman. Dia seakan sudah terbiasa, itu area dia sendiri. Jadi kadang-kadang orang-orang belanja di situ takut memakai sandal biasa, teman-teman. Karena sering terjadi kalau di pasar-pasar itu kan basah ya, teman-teman. Karena kan ada air, ada pasarnya bisa dibilang agak kotor lah, jadi basah gitu. Tikus-tikus kan suka di tempat yang basah-basah, yang kotor-kotor, itu kan suka banget. Lah kalau ada orang belanja dan menginjak si tikus yang lagi sedang asik berarea atau berenang di air yang basah-basah tadi, kalau tanpa sengaja ada orang menginjaknya, si tikus tadi langsung mencakar atau langsung menggigit orang yang lewat, teman-teman. Jadi semua orang di area Samoping tahu di situ udah terkenal banyak sekali tikusnya. Jadi semua orang selalu memakai sepatu yang tidak terbuka. Karena kalau memakai sandal atau sepatu terbuka, dia pasti takut nanti kalau si tikus tadi lewat langsung mencakarnya. Karena ini nggak sekali dua kali terjadi, sering terjadi, teman-teman. Dan petugas pembersih atau petugas keamanan pasar itu udah memberi peringatan, seringkali memberi peringatan pada orang-orang penjual untuk menjaga kebersihan gitu. Tapi nggak dihiraukan, teman-teman, masih sama gitu. Jadi orang-orang kadang udah bosen kasih tahu gitu. Lah pada suatu hari juga ada seorang ibu-ibu menggendong anak kecil lewat atau belanja di situ, teman-teman. Dari atas itu ada tikus yang jatuh ke si anak tadi. Jadi waktu si ibu menggendong anaknya lewat jalan mau belanja atau pas lewati area situ, kejatuhan tikus dari atas ke anaknya. Otomatis anaknya ketakutan menjerit, teman-teman. Namanya anak kecil, tiba-tiba ada tikus jatuh di kepalanya, siapa yang nggak takut? Si anak tadi menjerit. Nah, itu sering sekali orang-orang yang belanja di situ komplain, teman-teman. Karena ya selain kotor, banyak tikus berkeliaran. Tikus lebih galak daripada orang-orang yang lewat, teman-teman. Pokoknya kalau dia merasa terganggu, langsung mencakar kaki orang yang lewat. Jadi si tikus nggak takut sama orang lewat di situ. Jadi udah terkenal, teman-teman, banyak orang-orang di area Samoping udah tahu pasar itu banyak tikusnya gitu. Nah, selain tikusnya gemuk-gemuk karena puas makan daging-daging di situ, juga beranak pinak karena kan selain tempatnya nyaman, makanan ada, juga kotor basah-basah, kan kesukaan si tikus, teman-teman. Ya makanya area situ terkenal. Lah kemarin karena
terlalu mencolok si tikus-tikus tadi berparti atau makan buffet di situ, ketahuan, banyak orang yang komplain, akhirnya sama petugas sudah nggak dikasih peringatan lagi, langsung disuruh tutup tempat jualan daging babi tadi. Akhirnya ya orang yang jualan daging babi disuruh tutup tempatnya dan disuruh membersihkan dulu teman-teman. Untuk sementara di situ nggak ada yang jualan daging babi karena untuk beberapa hari ditutup karena harus dibersihkan dulu. Dibersihkan tikus-tikusnya tentu saja, karena tikus-tikus itu kan juga membawa penyakit. Setelah makan daging babi, air liurnya atau ludahnya atau mungkin kotorannya menempel di babi. Kalau orang yang membeli babi tadi tidak memasak dengan lama atau dengan matang, cuma setengah matang gitu, bahaya, karena kan otomatis bakteri yang ada di daging itu masih bisa hidup dan menyebar ke tubuh orang-orang yang makan babi agak mentah tadi. Jadi teman-teman atau orang-orang di situ udah tahu otomatis memasaknya harus lebih matang, sangat matang gitu. Bahkan kalau ada teman-teman yang belanja atau mungkin jalan di area situ harus hati-hati ya, di area pasar situ, karena siapa tahu si tikus merasa terganggu kalau orang-orang lewat mencakar orang lewat tadi. Jadi teman-teman di area situ juga belanja harus hati-hati, dan jangan lupa harus memakai sepatu atau pakailah sandal yang tidak terbuka. Jadi si tikus kalau menggigit nggak langsung menggigit ke kaki teman-teman, biar menggigit di sepatu itu kalau lewat di situ. Jadi hati-hati juga lah. Karena saat ini virus corona lagi banyak menyebar. Jadi situasi penyakit atau virus corona belum selesai, belum bersih. Nanti ketambahan virus dari tikus lebih bahaya lagi, karena virus tikus kalau masuk ke tubuh kita kadang kan bisa menular. Jadi juga harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman tergigit atau teman-teman memasak daging yang dijual di situ nggak terlalu matang, karena virusnya juga nggak mati kan kalau belum matang. Ya hati-hati aja lah. Karena di Hong Kong ya, hari ini tadi udah masuk berita teman-teman. Bahkan kalau teman-teman melihat itu di berita atau mungkin di koran ya, itu tikusnya gemuk-gemuk banget teman-teman. Lagi bergerombol sama teman-temannya makan daging gitu teman-teman. Sangat menakutkan. Jadi harus hati-hati. Oke teman-teman, semoga ulasan ini bisa memberi informasi yang baik untuk teman-teman, untuk lebih hati-hati kalau berbelanja dan lebih hati-hati kalau memasak daging gitu. Karena tikus sudah terkenal binatang yang kotor dan bisa membawa penyakit karena virusnya juga ganas ya. Oke teman-teman, Cindy akhiri ulasan tentang tikus yang lagi buffet bersama teman-temannya di pasar Samoping ini ya. Semoga teman-teman paham dan jelas. Cindy juga akan membahas hal lain di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Terima kasih.